Jempol dulu bosku, terima kasih. Kaisar bela diri tiran Sisen 87. Cahaya hijau menyilaukan membanjiri seluruh inti planet. Saat kekuatan inti bintang dilepaskan setelah disegel, energi sumber yang melonjak itu tampak mengamuk. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu. Tepat ketika Gu Chen membunuh Ratu Biyu, dia terlempar jauh oleh energi sumber yang sangat besar. Ini buruk, ekspresinya berubah jelek. Energi sumber yang terkandung di inti bintang Dewa Liar sangatlah besar. Dengan kultivasi Gu Chen, energi itu sudah sulit dikendalikan. Segel itu hampir sepenuhnya disegel oleh Ratu Biyu, dan Gu Chen telah mencoba mencuri hasil jerih payahnya. Siapa sangka dia akan begitu teguh dan menghancurkan segel itu ketika dia melihat bahwa kematian sudah pasti. Dengan demikian, inti bintang yang telah terkompresi hingga seukuran batu bulat tampak meledak dan energi sumbernya mendidih. Terutama karena jiwa bintang di dalamnya telah dibunuh oleh Ratu Biyu, inti bintang tersebut telah kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan diri, menjadikannya bom yang tidak stabil. Jika ini terus berlanjut, seluruh bintang purba itu mungkin akan hancur lebur dan energi sumbernya akan terbuang sia-sia. Rambut hitam Gu Chen berayun liar dalam hembusan angin astral energi saat dia menatap tubuh cahaya yang membesar di depannya dengan ekspresi serius. Dia tidak peduli dengan hancurnya bintang dewa alam liar, tetapi jika energi sumbernya terbuang sia-sia, maka tidak ada harapan lagi bagi Kera Putih. Namun kini, energi sumbernya begitu dahsyat sehingga Kera Putih tidak mampu menyerapnya dengan tubuhnya yang terluka parah. Sepertinya ini satu-satunya cara. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan menghadapi gelombang panas yang menyengat saat dia melangkah maju. Sekarang setelah keadaan sampai seperti ini, dia hanya bisa menyerap energi sumber dan mentransfernya ke White AP. Inilah seluruh energi yang terkandung dalam sebuah bintang purba. Dengan tubuh manusia yang lemah, mencoba menyerapnya sangatlah sulit dan hampir seperti bunuh diri. Namun Gu Chen tidak punya pilihan lain. Dia ingin menggunakan segel Ratu Biyu untuk mengendalikan energi sumber inti bintang, tetapi Ratu Biyu memaksanya untuk menyerapnya secara paksa atau mundur. Jika dia mundur, Kera Putih pasti akan mati. Jika dia tidak mundur, maka dia dan Kera Putih akan mati. Inilah rencana jahat Ratu Biyu sebelum kematiannya. Tentu saja, Gu Chen hanya bisa memilih untuk mencobanya. Untungnya, dia telah menerima warisan sejati dari jalan kehidupan dan tidak bodoh tentang bagaimana mengendalikan dan menyerap kekuatan kehidupan paling murni ini. Menghadapi sumber energi yang mendidih, tanda biru di antara alis Gu Chen berubah menjadi dua pancaran cahaya biru yang mengalir di sepanjang lengannya hingga ke telapak tangannya. Ledakan, ledakan. Sebuah pusaran muncul di kedua telapak tangannya, memancarkan cahaya biru yang mengarah ke inti bintang. Wus! Untuk sesaat, energi asal yang bergejolak itu sepertinya akhirnya menemukan jalan keluar dan menyerbu tubuh Gu Chen dengan dahsyat. Gu Chen dapat merasakan kemurnian dan keajaiban energi asal ini, tetapi dia juga dapat merasakan sifatnya yang mengamuk saat ini. Dia hanya bisa merasakan tulang-tulang di seluruh tubuhnya bergerak. Dia tetap tenang dan mengarahkan energi asal melalui ruang teknik rahasia di kulit dan darahnya. Selama proses ini, dia memurnikannya, secara bertahap menghilangkan faktor mengamuk. Kemudian, energi itu perlahan mengalir ke jantungnya. Energi sumber yang telah menjadi murni dan tidak berbahaya mengalir ke jantungnya dan segera diserap oleh Kera Putih yang sedang tidur. Kemudian, luka-luka di tubuhnya mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan asal yang murni dan tidak berbahaya mengalir ke dalam hati Kera Putih itu, dan segera diserap oleh Kera Putih yang sedang tertidur lelap. Kemudian, luka-luka Kera Putih itu sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Ketika Gu Chen melihat ini, dia tahu bahwa energi sumber itu memang efektif dalam menyembuhkan luka Kera Putih. Segera, dia bekerja lebih keras untuk memurnikan dan menyerapnya. Namun, dia sedang bermain api. Inti bintang utama itu berkali-kali lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin dia bisa menyentuhnya begitu saja? Saat Gu Chen mengarahkan kekuatan inti bintang, energi sumber bawah sadar menemukan jalan keluar dan berakselerasi dengan cepat, mengalir ke dalam tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Awalnya, energi sumber yang mengalir ke tubuh Gu Chen seperti aliran kecil, tetapi setelah beberapa tarikan napas, ia menjadi sungai besar, dan kemudian menjadi sungai yang sangat besar. Sebagai contoh, jika tubuh Gu Chen seperti ember yang awalnya hanya dapat menampung aliran air, tetapi sekarang diisi dengan kekuatan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih besar. Apa hasilnya? Hanya ada satu hasil, yaitu ketika kecepatan penyerapan dan pemurnian Gu Chen tidak dapat mengimbangi kecepatan inti bintang, dia akan meledak dan mati. Gu Chen sudah mengetahui hal ini sejak awal, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Saat ini, dia menggertakkan giginya dan dengan gila-gilaan menyerap dan memurnikannya. Dia menggunakan teknik rahasia Nirvana Void untuk menciptakan dua lapisan ruang di dalam kulit dan darahnya. Awalnya, ruang itu bahkan dapat menampung galaksi pasir bintang. Namun sekarang, dengan masuknya energi sumber yang sangat besar, hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Ruang itu tampak runtuh. Seberapapun besar pasir bintang itu, tetap saja itu adalah zat tanpa banyak energi. Tetapi energi sumbernya berbeda. Itu adalah bentuk energi paling murni. Setiap kali masuk, energi itu dengan cepat memenuhi ruang rahasia Gu Chen. Dia memanfaatkan transisi ruang rahasia untuk memberi dirinya waktu untuk memurnikan kekuatan asal dan kemudian mentransfernya ke Kera Putih. Namun, seiring kecepatan inti bintang terus meningkat, ruang rahasianya menjadi semakin penuh. Energi yang melonjak mulai meremas tulang, organ, dan dagingnya. Wow! Hanya dalam beberapa puluh tarikan napas, Gu Chen tidak lagi mampu menahan energi yang sangat besar ini.
Dia memuntahkan darah dari mulutnya. Kulitnya mulai membengkak dan memerah. Butiran darah terus merembes keluar dari pori-porinya. Seluruh wajahnya membengkak beberapa kali, dan pembuluh darahnya menonjol seperti naga. Dia bisa meledak kapan saja. Sebaliknya, berkat daya serapnya yang luar biasa, cedera White Ape justru membaik dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Jika ini terus berlanjut, aku akan meledak dan mati sebelum aku bisa menyembuhkan White Ape. Mata Gu Chen bengkak dan merah. Itu pemandangan yang mengejutkan. Dia mengeluarkan jeritan melengking dan memanggil kupu-kupu pemakan langit iblis ke langit, membiarkan mereka menempel di tubuhnya. Kupu-kupu pemakan langit iblis membuka mulut mereka dan menggigit tubuh Gu Chen, menyerap energi di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Gu Chen seolah memiliki lubang-lubang ventilasi yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan terisi hingga hampir meledak terasa jauh lebih baik. Bang, bang. Namun, kelompok pertama kupu-kupu pemakan langit iblis hanya menyerap satu hembusan napas sebelum meledak dan mati. Hanya sedikit yang selamat. Mereka jauh lebih lemah daripada Gu Chen. Energi sumber inti bintang itu terlalu kuat bagi mereka. Memaksa menyerapnya hanya akan berujung pada kematian. Melihat ini, Gu Chen segera memanggil kelompok lain. Mereka terus menempel di tubuhnya, membantunya berbagi energi kuat dari inti bintang. Bang 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 bang. Dalam keadaan seperti itu, kupu-kupu pemakan langit iblis meledak dan mati secara massal. Hanya beberapa yang berhasil mundur tepat waktu, tetapi mereka juga roboh ke tanah. Tubuh mereka membengkak beberapa kali lipat, seolah-olah mereka telah makan terlalu banyak. Gu Chen memanggil semua kupu-kupu pemakan langit iblis yang tersisa di bintang utama Dewa Gurun. Ada sekitar 70 juta dari mereka, dan mereka bertindak sebagai umpan meriam. Hal ini sangat memperlambat kecepatan tubuhnya meledak. Luka-luka White Ape di jantungnya terus membaik. Bab 862. Gemuruh. Pada saat itu, inti bintang tiba-tiba menyemburkan api tanpa henti, dan kekuatan yang dilepaskannya bahkan lebih dahsyat. Wah! Gu Chen muntah darah lagi. Kali ini, kecepatan kupu-kupu pemakan langit iblis yang bergantian membantunya tidak mampu mengimbangi kecepatan aliran energi inti bintang ke dalam tubuhnya. Jumlah energi yang sangat besar ini menghancurkan tubuhnya. Organ dalam, daging, dan darahnya telah terkoyak-koyak, hingga energi asal yang telah ia serap, murnikan, dan tuangkan ke dalam jantungnya bercampur dengan sari darahnya. Sari pati darah ini diserap oleh kera putih yang terluka bersama dengan kekuatan inti bintang. Gu Chen, yang berada dalam kondisi paling kritis, tidak menyadari hal ini. Aku harus bertahan. Aku tidak boleh gagal di saat-saat terakhir. Tubuh Gu Chen membengkak seperti balon, dan matanya merah seperti darah saat dia melawan kekuatan inti bintang tersebut. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi mundur. Dia harus sepenuhnya menyerap kekuatan inti bintang, atau dia dan kera putih itu akan mati bersama. Gu Chen menggunakan dirinya sendiri sebagai wadah untuk membantu kera putih menyerap kekuatan inti bintang, dan juga memberikan sari darahnya kepada kera tersebut. Dia sama sekali tidak mempedulikan hidup dan mati. Tidak mudah baginya untuk menemukan kera putih itu, dan dia tidak akan membiarkannya mati hari ini. Ah! Rambut hitam Gu Chen berayun liar, dan dia meraung berulang kali karena rasa sakit yang menyiksa di tubuhnya. Dia hampir gila. Perasaan tubuhnya yang membengkak sedikit demi sedikit dan hampir meledak itu 100 kali lebih menyiksa. Tunggu dulu, nak. Ibu tidak bisa membantumu. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Sisa-sisa pemikiran leluhur anggur bergema di benak Gu Chen. Lagi pula, dia hanyalah seuntai pikiran. Setelah menyerahkan warisan kepada Gu Chen, dia berada di ambang kehancuran. Dia telah mengajari Gu Chen cara menggunakan kekuatan dao kehidupan, tetapi bahkan dengan kemampuannya, dia tidak dapat sepenuhnya menyerap kekuatan inti bintang dari bintang dewa terpencil. Ini bukanlah inti bintang dari bintang kuno biasa, melainkan inti bintang dari bintang dewa terpencil. Ini sangat istimewa. Hanya ada satu jalan tersisa. Melihat bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Gu Chen teringat akan kitab inti bintang dari seni fenomena surgawi. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan teknik Nirvana Void. Darah Bima Sakti di tubuhnya memancarkan sinar cahaya perak yang menyebar ke arah sumsum tulang dan dantiannya. Teknik rahasia Nirvana Void terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama memungkinkan pengguna untuk membuka ruang di dalam kulit, tingkat kedua adalah darah, dan tingkat ketiga adalah sumsum tulang dan dantian. Setelah menguasainya, dantian Gu Chen akan berubah menjadi bentuk embrio inti planet. Jika dia berkultivasi sesuai dengan manual inti planet, dia akan memiliki fisik sebuah planet atau bahkan tubuh bintang yang tak terkalahkan. Selama 5 tahun berlatih di Menara Abadi Kuno, Gu Chen berhasil menguasai teknik mistik kekosongan Nirvana hingga tingkat kedua. Namun, ia belum berhasil mencapai terobosan penting di tingkat ketiga. Seharusnya ini merupakan proses bertahap, tetapi dia tidak lagi mampu menahan energi luar biasa dari inti bintang. Hanya dengan membuka lapisan ruang ketiga di tulang dan dantiannya dia bisa menahannya. Oleh karena itu, Gu Chen memutuskan untuk mengambil risiko. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, dia mulai membuka ruang ketiga di tubuhnya. Dia harus memaksakan diri untuk tetap tenang di tengah rasa sakit yang luar biasa. Perasaan ini hampir membuatnya pingsan beberapa kali. Namun pada akhirnya, ia mengertakkan giginya dan menanggungnya. Ia telah menempuh perjalanan jauh dari bintang kuno kuning ke pusat galaksi Bima Sakti. Ia sama sekali tidak ingin mati di sini dalam kesunyian. Sosok pria bertopi bambu muncul dalam benak Gu Chen. Kenangan tentang waktu yang ia habiskan bersama kera putih itu terlintas dalam pikirannya. Ia memikirkan keluarga dan teman-temannya.
Ada terlalu banyak alasan mengapa dia tidak bisa mati. Aku, Gu Chen, tidak akan mati hari ini. Tekad Gu Chen sekuat batu. Dengan raungan keras, cahaya perak di tubuhnya berhasil menembus tulang dan dantiannya. Boom, boom, boom. Tubuhnya dengan gila-gilaan membuka langit dan bumi, dan ruang ketiga dari teknik mistik kekosongan nirvana dengan cepat terbentuk. Saat mulai terbentuk, energi inti bintang menemukan titik terobosan baru dan menembus ke dalamnya. Tubuh Gu Chen perlahan menyusut. Tekanan di dalam tubuhnya berkurang drastis, dan dia menghela napas lega. Pada saat itu, di bawah aliran kekuatan asal yang terus-menerus, tubuh kera putih yang babak belur itu akhirnya pulih sepenuhnya. Perlahan ia membuka matanya. Benda itu terletak di atrium jantung Gu Chen. Sepasang mata emasnya menunjukkan kebingungan. Mata ketiga di antara alisnya juga memiliki aliran energi yang tak dapat dijelaskan saat ini, seolah-olah akan pulih. Inti bintang utama gagal menghancurkan Gu Chen dan tampak marah. Kekuatan asal yang mengalir ke tubuh Gu Chen mulai berkurang drastis. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar terang. Tatapan Gu Chen dingin. Dia menyadari bahwa inti bintang utama akan melancarkan serangan terkuat dan terakhirnya. Dia takut bahwa dalam gelombang serangan berikutnya, kekuatannya akan sepenuhnya mengalir ke tubuhnya. Gu Chen tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri. Ruang ketiga baru saja dibuka. Bisakah itu menghentikan gelombang serangan ini? Mengaung. Pada saat itu, raungan yang memekakan telinga tiba-tiba keluar dari tubuh Gu Chen. Itu adalah raungan kera putih. Suara kera putih itu penuh tekad dan kepercayaan diri. Gu Chen mengerti maksudnya. Itu terdiri dari 4 kata, ayo, hadapi. Merasakan semangat kera putih yang telah hidup kembali, Gu Chen tiba-tiba tertawa. Apa itu Master Starcore? Hari ini, ayah ini akan bertarung denganmu. Ayo, lawan. Dia tertawa terbahak-bahak, dan rambut hitamnya bergoyang-goyang liar. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mempercepat penyerapan kekuatan inti bintang utama. Boom, boom. Inti bintang utama itu benar-benar murka. Ia berubah menjadi meteor dan dengan berani menabrak Gu Chen. Tubuh Gu Chen memancarkan cahaya perak, dan dia langsung mengirimkannya ke ruang rahasianya. Begitu inti bintang utama memasuki tubuhnya, tubuh Gu Chen memancarkan cahaya yang sangat terang, menerangi inti bumi. Dengung, dengung. Kupu-kupu pemakan langit iblis yang tersisa bergegas mendekat dan menutupi tubuh Gu Chen. Mereka tidak takut mati. Mereka dengan panik menjarah kekuatan inti bintang utama dari luar. Di dalam, Gu Chen dan kera putih itu bertarung berdampingan untuk waktu yang lama. Hari ini, ayah ini akan menelanmu, kata Gu Chen dengan gila. Raungan, kera putih itu juga meraung. Saat ia dengan panik menjarah kekuatan inti bintang utama, mata ketiganya pulih dengan cepat. Di bawah serangan dari 3 sisi, serangan terkuat Master Starcore hancur berkeping-keping. Krak, krak. Tubuh inti bintang utama retak di dalam tubuh Gu Chen. Semua serangan berubah menjadi kekuatan inti bintang utama yang paling murni. Tidak ada lagi kekerasan. Kekuatan itu mengalir ke anggota tubuh dan tulang Gu Chen, ke tubuh kera putih, ke kupu-kupu pemakan langit iblis. Gu Chen berada di tengah lautan yang hangat. Semua luka tersembunyi di tubuhnya benar-benar hilang pada saat ini. Dia memiliki sebagian besar kekuatan inti bintang utama. Pada saat ini, dia merasa sangat kuat. Dia tercerahkan. Metode kultivasi inti bintang utama mulai beroperasi. Gemuruh, gemuruh. Suara angin dan guntur bergema di mana-mana. Pada saat ini, di dunia luar, di medan perang Bima Sakti yang kacau, debu bintang di nebula tampaknya merasakan sesuatu. Ia berkumpul menjadi sungai cahaya dan terbang menuju bintang dewa yang terpencil. Meskipun jiwa Gu Chen telah mencapai alam Raja Surgawi, kultivasinya selalu terhenti. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang dia serap, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Sekarang, dia mendapat pencerahan. Dia mengerti bahwa alam Raja Surgawinya berbeda dari yang lain. Hanya dengan mengambil langkah penting di inti bintang utama dia bisa naik ke tingkat tertinggi. Hari ini, aku akan mengumpulkan semua debu bintang di langit dan memadatkan tubuh surgawi abadiku. Aku akan menghancurkan gerbang Raja Surgawi. Bab 863. Di medan pertempuran antar bintang, para yang mulia abadi dan para hierarki terlibat dalam pertempuran sengit. Pasukan dari beberapa kekuatan juga saling bertempur, meninggalkan sejumlah besar mayat di galaksi Bima Sakti. Semangat para prajurit klan kera hati tinggi karena leluhur kecil mereka telah berhasil diselamatkan. Mereka telah meraih kemenangan di tahap ini. Namun, pasukan sekutu dari klan dewa terpencil dan sekte dewa iblis tanpa batas tidak patah semangat. Musuh masih terjebak di bintang utama. Medan perang selalu berubah, dan orang-orang mereka dapat membalikkan situasi kapan saja. Di antara mereka, yang memiliki harapan tertinggi adalah Ratu Biyu. Dengan dia yang bertugas menjaga bintang dewa terpencil, pasukan sekutu sangat yakin bahwa beberapa prajurit dari klan kera hati dan seorang manusia yang muncul entah dari mana tidak akan mampu berbuat apa-apa. Namun, seiring berjalannya waktu, para kultivator tingkat tinggi dari klan dewa terpencil secara bertahap mulai panik. Situasinya terlalu aneh. Ratu Biyu tidak muncul di lapangan eksekusi abadi sejak awal perang. Meskipun mereka ditahan oleh musuh sekarang, mereka dapat merasakan bahwa sesuatu yang tak terduga telah terjadi di bintang utama. Firasat buruk semacam ini terus menyebar, dan pada suatu saat, akhirnya berubah menjadi kenyataan yang enggan mereka percayai. Gemuruh, gemuruh. Di bintang dewa yang terpencil, pegunungan megah mulai runtuh tanpa alasan yang jelas. Hutan purba yang rimbun kehilangan kehijauannya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang.
Bintang utamanya awalnya adalah planet besar berwarna hijau zamrud, tetapi sekarang, bintang itu dengan cepat kehilangan vitalitasnya dan menjadi redup. Merasakan pemandangan ini, hampir semua anggota klan dewa terpencil terpengaruh. Wajah mereka dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua pohon di bintang utama layu? Aku bisa merasakan bahwa bintang utamanya kehilangan vitalitasnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan mendadak itu sangat mengguncang moral para prajurit klan dewa terpencil. Itu adalah rumah mereka. Berapa banyak orang yang masih punya semangat untuk terus bertempur ketika rumah mereka sedang dalam masalah. Jiwa bintang utama telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Aragami tiba-tiba berubah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari Battle Master Immortal dan bergegas kembali ke bintang utama. Hei, jangan terburu-buru pergi. Kita belum cukup bertarung. Sang Battle Master Immortal mengayunkan tombaknya dan menembakkan cahaya astral yang menembus galaksi. Aragami dengan cepat menghindar. Ledakan. Dia berhasil menghindari serangan itu, tetapi bulan yang paling dekat dengan planet utama Dewa Alam Liar telah hancur akibat serangan tersebut. Monyet bau sialan. Aragami sangat murung. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengalahkan musuh di depannya, dia tidak akan bisa kembali ke planet utama. Apapun yang terjadi pada bintang utama, mereka harus terlebih dahulu menghadapi musuh suku Kera Hati. Dengan temperamen Aragami, dia dengan cepat mengesampingkan kecelakaan di planet utama dan fokus pada pertempuran. Namun, meskipun dia bisa, anggota klan Desolate God lainnya tidak bisa, terutama para prajurit biasa. Di planet utama yang dulunya megah, area-area hijau dengan cepat kehilangan warnanya. Bahkan banyak istana Taois tempat mereka tinggal pun dengan cepat runtuh dan menghilang. Berada di langit berbintang, prajurit biasa tidak dapat melihat keadaan orang-orang yang mereka cintai, tetapi dengan pergerakan yang terjadi di planet utama saat ini, mereka kemungkinan besar dalam bahaya. Mereka bahkan belum memenangkan perang, tetapi rumah mereka telah hancur. Bagaimana mungkin prajurit biasa masih memiliki semangat juang yang tinggi? Adapun suku Kera Hati, mereka awalnya adalah suku pejuang. Semakin banyak mereka bertarung, semakin berani mereka jadinya. Pada saat ini, mereka mulai memukuli anjing yang jatuh ke dalam air. Seandainya bukan karena pasukan Sekte Dewa Iblis tak terukur, klan dewa terpencil pasti sudah dikalahkan sepenuhnya. Hehe, wanita itu berhasil. Kyongki memperhatikan perubahan pada bintang utama dewa terpencil dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyum. Dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya di medan perang dan malah memancing di perairan yang penuh gejolak. Saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Dia membunuh musuh-musuh di sekitarnya dan perlahan mendekati bintang utama Desolate God. Sebelum dia mendekat, terjadi perubahan baru di langit berbintang. Entah mengapa, nebula luas di kejauhan itu memiliki sejumlah besar pasir bintang yang bergejolak, berubah menjadi sungai bintang yang megah yang mengalir deras menuju bintang utama Desolate God. Bintang utama dewa terpencil awalnya terletak di tengah galaksi Bima Sakti, dekat dengan nebula besar. Kini, kekacauan yang terjadi bahkan memengaruhi nebula tersebut hingga berguling menuju medan pertempuran, memaksa banyak kultivator untuk berhenti bertarung. Fenomena macam apakah ini? Mengapa semua pasir bintang berkumpul menuju bintang utama dewa terpencil? Sejumlah besar tentara menghindari pasir bintang. Beberapa di antaranya berukuran sebesar meteorit, yang sangat memengaruhi pergerakan mereka. Dalam keadaan seperti itu, Yang Mulia Abadi Kera Agung, Tang Ning, dan yang lainnya telah berhenti bertarung. Wajah pemimpin klan dewa terpencil dan tetua agung bahkan lebih muram. Apapun penyebab fenomena tersebut, itu jelas bukan hal yang baik bagi bintang utamanya. Hanya Battle Master Immortal Venerable yang meraung berulang kali, sudah kecanduan bertarung. Dia menyerang Aragami dengan membabi buta dan menghancurkan 2 matahari berturut-turut. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi pada bintang utamanya? Aragami hampir gila. Dia ingin segera kembali ke bintang utama untuk memeriksa situasi, tetapi dia malah bertemu dengan seekor monyet gila yang jago berkelahi. Meskipun monyet gila ini bukanlah salah satu kultivator papan atas dari dunia abadi yang selamat dari zaman purba, kekuatan dan bakatnya sangat menakutkan. Dia sama sekali tidak bisa pergi. Apa yang sedang dilakukan wanita itu? Keributan ini berbeda dari apa yang telah kita sepakati. Kyongki akhirnya mendekati bintang utama dewa terpencil, tetapi ketika dia melihat sungai-sungai bintang meluap, menjadikan bintang utama sebagai pusat perhatian seluruh medan perang, ekspresinya langsung berubah muram. Sesuai rencana awal, setelah Ratu Biyu berhasil merebut inti bintang, dia akan diam-diam menyelinap ke medan perang, dan dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjemputnya. Namun dalam situasi ini, bagaimana mungkin dia bisa menjemputnya secara diam-diam? Dia tidak mengerti apa yang salah dengan wanita itu. Meskipun biasanya mereka berdua tidak akur, wanita itu tetap sangat menenangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ia sedang kebingungan, puluhan sungai bintang telah menembus atmosfer bintang utama dewa terpencil dan mengalir masuk ke dalamnya. Pada saat yang sama, di permukaan bintang utama, area tanah yang luas tiba-tiba runtuh. Asap dan debu mengepul memenuhi udara, dan gelombang udara kemasan melesat ke langit. Dia muncul ke permukaan, tubuhnya memancarkan aura dominasi yang tak terbatas, menyebabkan semua makhluk hidup di bintang utama gemetar saat itu juga. Itu Guchen. Dia melesat keluar dari inti galaksi, dan sekarang dia berada tinggi di langit. Puluhan sungai bintang segera mengalir ke arahnya. Terdengar suara ledakan keras. Dia berubah menjadi bola cahaya raksasa, berwarna perak di luar dan emas di dalam, menciptakan kehebohan besar. Ini bukan kamu yang biseksual.
Meskipun Kyongki tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam bola cahaya itu, dia tidak dapat merasakan sedikit pun aura Ratu Biyu, dan ekspresinya langsung berubah. Banyak anggota klan dari ras dewa terpencil merasakan jantung mereka berdebar kencang. Orang yang menciptakan keributan ini tampaknya bukan salah satu dari mereka. Gu Chen tidak peduli seberapa besar keributan di dunia luar, karena dia sudah mencapai momen kritis untuk mencapai terobosan. Dia telah memadatkan langit yang penuh dengan pasir berbintang, dan pada saat ini, pasir berbintang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tubuhnya dengan liar, menyatu ke dalam kulit, darah, tulang, tendon, organ, dan dantiannya. Dia sedang menempa tubuh baru, dan menurut makna mendalam dari manifestasi seni surgawi, dia sedang menempa tubuh seperti bintang. Awalnya, langkah ini tidak akan terjadi secepat ini. Lagi pula, memadatkan sebuah bintang membutuhkan energi yang sangat besar. Bab 864. Debu bintang yang tak berujung terus mengalir ke tubuh Gu Chen dan menyatu dengan tubuh fananya bersamaan dengan kekuatan surgawi yang padat dari alam semesta. Pada saat itu, tubuhnya mulai berubah baik secara internal maupun eksternal. Daging dan organnya terus meledak dan terbentuk kembali sebelum menyatu dengan debu bintang. Perubahan yang tak terbayangkan terjadi di dantiannya. Akar ibu dari semua makhluk kembali bergejolak. Ia menyatu dengan kekuatan surgawi dari langit dan benar-benar mulai bertunas dan menumbuhkan daun. Hal itu berbeda dari keheningan mencekam di masa lalu karena menghasilkan segala macam vitalitas. Di bawah rangsangan tersebut, kekuatan surgawi yang bergelombang menjadi lebih intens dan kecepatan transformasi Gu Chen meningkat pesat. Bang bang bang. Ham. Tubuh Gu Chen terus-menerus hancur dan terbentuk kembali sambil menyatu dengan debu bintang dalam prosesnya. Darah tirani emas itu berkobar hebat. Kera putih itu keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, mata ketiga di antara alisnya telah diperbaiki dan tampak lebih aneh dari sebelumnya. Ia melompat ke bahu Gu Chen dan membuka mulutnya untuk menghisap debu bintang. Sejumlah besar kupu-kupu iblis pemakan langit terbang di sekitar mereka berdua dan juga terkontaminasi oleh debu bintang. Tubuh mereka juga mengalami perubahan halus. Di medan pertempuran antar bintang, sebagian besar orang tak kuasa menahan diri untuk berhenti bertarung saat mereka menyaksikan kekuatan surgawi perlahan bangkit dari bintang utama dan pergerakan bola cahaya yang semakin membesar. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam bola cahaya itu, tetapi mereka bisa merasakan kekuatan surgawi berkumpul di sana. Bahkan kekuatan mantra mereka pun sangat berkurang. Hanya Battlemaster Immortal Venerable dan Aragami yang masih bertarung sengit. Yang satu adalah maniak pertempuran alami sementara yang lain terpojok. Adapun yang lainnya, mereka teralihkan perhatiannya oleh bola cahaya dan kehilangan semangat untuk bertarung. Krekik, krekik. Pergerakan nebula yang berputar perlahan mereda sementara angin dan awan bergejolak di atas bintang utama Dewa Gurun, dan awan gelap tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Guntur bergemuruh di awan gelap saat kilat menyambar tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh langit berbintang seolah-olah siang hari. Banyak wajah dewa abadi dan dewa tertinggi berubah ketika mereka melihat awan gelap. Bahkan sang master tempur abadi yang kecanduan bertarung pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menatap awan petir itu dengan takjub. Pada saat itu, di langit di atas awan badai, tampak sebuah pintu besar yang samar-samar terlihat. Pintu itu berwarna ungu gelap, dan terdapat ukiran pola dan ras aneh yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Rantai yang tak terhitung jumlahnya melilit pintu, melepaskan tekanan luar biasa yang mampu menekan langit. Bahkan seorang yang mulia abadi atau yang mulia dewa pun akan tampak tak berarti seperti setetes air di lautan di hadapannya. Gerbang Dao dan kehancuran, Tang Ning menatap gerbang itu dengan kesedihan, kemarahan, dan berbagai emosi lainnya di matanya. Sebuah kesengsaraan surgawi besar telah menimpa planet utama Dewa Padang Gurun. Apa yang sedang terjadi? Secercah ketakutan muncul di mata Patriark Dewa Padang Gurun dan Tetua Agung. Siu, siu, siu. Pada saat itu, dari seluruh penjuru galaksi Bima Sakti, banyak sosok cahaya telah tiba pada waktu yang tidak diketahui. Mereka berhenti di suatu tempat yang jauh dari medan perang dan menatap dengan hikmat ke arah gerbang yang megah itu. Setiap dari mereka memancarkan aura yang luar biasa, dan setiap gerakan mereka sulit dipahami. Ini adalah fenomena terobosan. Ini benar-benar menyebabkan gerbang peluruhan Dao muncul. Sepertinya ini adalah putra era legendaris lainnya. Yang berhasil menerobos itu adalah leluhur kecil dari ras Kera Hati. Kurasa tidak. Usianya sebenarnya tidak lebih muda dari kita. Ia hanya sedang dalam proses reinkarnasi. Saat sosok-sosok bercahaya itu berbincang, banyak kultivator di medan perang menyadari kedatangan mereka. Benar saja, banyak sekali tokoh-tokoh kuat di langit berbintang yang memperhatikan pertempuran ini. Kata yang mulia abadi Kera Agung sambil menatap bola cahaya di planet utama dengan penuh kekhawatiran. Orang-orang ini lebih suka menonton pertempuran daripada membantu suku Dewa Hutan Belantara. Sialan, apakah mereka menunggu kedua belah pihak menderita agar mereka bisa menuai keuntungan? Aragami sangat marah. Gemuruh, gemuruh. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi besar telah turun ke planet utama. Kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar langit berbintang dan tiba-tiba turun ke dalam bola cahaya, menyebabkan sosok seorang pria menjadi samar-samar terlihat. Itu adalah keturunan dewa alam liar. Mata Aragami tajam, dan dia langsung menyadari siapa orang itu. Matanya hampir keluar dari rongganya. Dari mana asal orang ini? Di mana Biyu? Kemana dia pergi? Kyongki, yang berada relatif dekat, dipenuhi amarah. Dia menyadari bahwa rencana telah berubah, dan itu ada hubungannya dengan orang yang sedang mengalami cobaan.
Pada saat ini, banyak kultivator tingkat atas dari berbagai medan bintang di seluruh galaksi Bima Sakti sedang menatap planet utama suku Dewa Liar, ke arah pria yang sedang menjalani cobaan berat. Gu Chen tidak menyadari bahwa mulai saat ini, dia telah menjadi incaran para kultivator papan atas dari berbagai penjuru bintang. Petir yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan. Gu Chen terombang-ambing di antara sambaran petir, melawannya hanya dengan tubuh fisiknya. Ini adalah kesengsaraan surgawi besar, sebuah kesengsaraan yang berevolusi dari seluruh dao surgawi utama di seluruh alam semesta. Ini benar-benar berbeda dari kesengsaraan surgawi kecil di planet-planet kuno biasa. Namun kini, Gu Chen juga berbeda. Saat ini, tubuhnya telah terlahir kembali sepenuhnya. Tubuh manusia yang tampak kecil itu mengandung energi tingkat bintang. Menurut deskripsi teknik sifat bintang surgawi, setelah Gu Chen menguasai teknik rahasia kekosongan nirvana, benda langit yang ia kembangkan seharusnya adalah benda langit tingkat planet. Jika ia ingin mencapai tingkat benda langit tingkat bintang yang tak terkalahkan, ia perlu mengembangkan lebih banyak teknik rahasia lagi. Namun, dia telah menyerap kekuatan asal planet utama dari suku Dewa Liar. Kepadatan energi inti planet itu jauh melampaui imajinasi, memungkinkannya mencapai tingkat bintang dalam sekali jalan. Saat ini, Gu Chen dihujani sambaran petir. Betapapun dahsyatnya sambaran petir yang menghancurkan dari kesengsaraan surgawi, dia akan pulih secara otomatis begitu terluka. Haha, sungguh kekuatan hidup yang dahsyat. Tubuh yang memiliki potensi luar biasa. Suatu kehormatan bagi saya bahwa Anda mewarisi ajaran saya. Sisa-sisa leluhur anggur akan tertawa. Dia tidak menyangka bahwa Gu Chen tidak hanya selamat dari cobaan, tetapi tubuhnya juga telah mengalami transformasi baru. Gu Chen selamat dari kesengsaraan surgawi besar. Awan badai di langit perlahan menghilang, dan gerbang dao yang membusuk di langit juga mulai lenyap. Dia melirik ke arah pintu dan merasakan ketidaknyamanan yang kuat. Perasaan itu lenyap bersamanya. Gu Chen kembali sadar, tatapannya menembus kehampaan dan memandang keluar planet utama. Pada saat itu, ia kebetulan melihat Qiongqi, yang berada di dekat planet utama, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan memukulnya melintasi langit berbintang. Ledakan. Serangan telapak tangan ini menciptakan lubang di atmosfer planet utama, dan sebuah telapak tangan muncul. Telapak tangan itu menutupi langit dan bumi saat bergerak menuju Qiongqi. Qiongqi sangat marah. Beraninya kau menyerangku, kau pasti sudah bosan hidup. Sebagai keturunan dari salah satu dari 4 binatang purba yang agung, tubuhnya luar biasa, dan dia tidak takut akan serangan frontal apapun. Ledakan. Dia melayangkan pukulan ke arah Gu Chen, membalasnya dengan cara yang sama. Bang, bang, bang. Planet utama Dewa Alam Liar runtuh akibat serangan keduanya. Yang mengejutkan semua orang, Qiongqi mengeluarkan erangan tertahan dan terlempar. Dia mendarat dengan keras di atas meteorit yang melayang di langit dan menghancurkan meteorit itu menjadi berkeping-keping. Tubuh anak ini tidak lebih lemah dari tubuhku. Qiongqi terkejut. Sukunya terkenal dengan tubuh mereka yang kuat, dan tidak banyak suku di seluruh alam semesta yang dapat dibandingkan dengan mereka. Namun saat ini, seorang manusia dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya justru mampu mengalahkannya dalam hal kekuatan fisik murni. Saatnya menyelesaikan perseteruan di antara kita. Gu Chen menatap Qiongqi dengan dingin. Dia melangkah keluar dari planet utama Dewa Alam Liar dan memasuki medan pertempuran. Apa dendamku padamu? Qiongqi belum pernah melihat Gu Chen sebelumnya, jadi dia bingung. Cicit-cicit. Seekor kera putih salju yang lucu naik ke bahu Gu Chen dari punggungnya dan memperlihatkan giginya ke arah Qiongqi. Bab 865. White Ape ditangkap oleh Kerajaan Roh Murni dan diserahkan kepada klan Dewa Terpencil melalui Qiongqi atas nama Sekte Dewa Iblis tak terukur, sehingga memfasilitasi aliansi antara kedua kekuatan tersebut. Dari awal hingga akhir, Qiongqi telah memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Meskipun luka White Ape telah sembuh, rasa sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun tidak dapat dihapus. Hutang darah hanya dapat dibayar dengan darah. Gu Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul 100 kaki jauhnya dari Qiongqi dalam satu langkah. Dia melambaikan tangannya dan melayangkan pukulan lagi. Qiongqi meraung sambil melayangkan tinjunya. Aura iblis membumbung tinggi ke langit. Ledakan. Saat keduanya berbenturan, para prajurit yang paling dekat dengan mereka meledak, tidak mampu menahan pukulan dahsyat itu. Gedebuk. 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 Qiongqi mundur sekali lagi sambil melihat telapak tangannya, merasakan mati rasa dan sakit. Dia kalah lagi. Seorang manusia benar-benar mengalahkannya dengan kekuatan fisik semata. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemana kau pergi, Bi? Di manakah inti bintangnya? Qiongqi bertanya dengan suara rendah, amarah terpancar jelas di wajahnya. Dia sudah mati, dan kau pun tak akan bisa hidup lama. Wajah Gu Chen tanpa ekspresi saat dia melayangkan pukulan lain. Aura darah emas melonjak dan menimbulkan kekacauan seperti lautan, membawa serta tekanan yang sangat kuat. Bang! Wajah Qiongqi bengkak dan memar akibat pukulan itu, yang membuatnya semakin marah. Mengaum. Sosoknya tiba-tiba membesar, tumbuh hingga setinggi 1000 kaki, 50.000 kaki, sampai mencapai ketinggian 100.000 kaki. Dalam sekejap, Gu Chen tampak sekecil semut di matanya. Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatap lawannya dengan ekspresi serius. Saat pertama kali bertemu Qiongqi di perkemahan Sekte Dewa Iblis tak terukur, dia dapat merasakan bahwa esensi kehidupan Qiongqi sangat luas, sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya.
Sekarang setelah ia berhasil menembus alam Raja Abadi dan memadatkan tubuh bintang abadi, pukulannya menjadi sangat kuat. Jika itu adalah Raja Abadi lain di alam yang sama, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Namun, wajah Qiongqi hanya memar dan bengkak, yang menunjukkan betapa menakutkannya kondisi fisiknya. Dia memperkirakan bahwa kultivasi orang ini seharusnya berada di puncak tahap Raja Surgawi, tetapi dengan keunikan garis keturunan binatang buas purba, dia mungkin mampu bertarung melawan Raja Surgawi tingkat tinggi. Ini adalah musuh yang sangat kuat, hanya sedikit lebih lemah dari Ratu Biyu. Ratu Biyu kalah dari Gu Chen karena dia teralihkan perhatiannya saat menyegel inti bintang, tetapi Qiongqi berada dalam kondisi puncaknya, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, Gu Chen juga telah berubah wujud. Saat ini, kultivasi kekuatan abadi miliknya berada pada tahap awal alam Raja Surgawi, dan kondisi mentalnya telah mencapai tahap menengah alam Raja Surgawi. Dengan pemahaman dan penguasaannya terhadap berbagai seni abadi, ia mampu melawan Raja Abadi tingkat lanjut hanya dengan mengandalkan hal ini. Namun, hal yang paling menakjubkan tentang dirinya bukanlah kultivasinya, melainkan tubuh bintang abadi yang ia kembangkan secara kebetulan. Tubuh bintangnya yang tak terpadamkan telah menyatu dengan sebagian besar energi asal inti bintang utama. Ia telah menyatu dengan tubuh tirani dan tubuh abadi. Ia telah jauh melampaui ranahnya sendiri. Bahkan Gu Chen sendiri pun tidak sepenuhnya memahami kedalaman potensinya. Saat ini, Qiongqi, yang memiliki fisik yang sangat kuat, bisa menjadi batu asa bagi Gu Chen, untuk menunjukkan kepadanya seberapa kuat dirinya. Saat menatap manusia setengah binatang itu, tubuh Gu Chen memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas. Cahaya keemasan itu bahkan lebih murni dan lebih pekat dari sebelumnya, dan segera, cahaya itu berubah menjadi sosok emas. Dia melukis lukisan tirani agung, dan dengan dukungan semangat hidupnya yang kuat, lukisan tirani agung itu pun berubah menjadi sosok yang menjulang tinggi. Dua raksasa menjulang tinggi muncul di langit secara bersamaan. Gu Chen mengangkat tangannya dan sebuah tombak penguasa emas muncul di telapak lukisan tirani agung, yang kemudian ia arahkan ke arah raksasa di depannya. Ledakan. Qiongqi menggenggam kedua tangannya dan dengan kuat menangkis tombak itu. Namun, keributan yang disebabkan oleh mereka berdua telah melibatkan sekelompok tentara sekte Dewa Iblis tak terukur di medan perang. Di bawah aura yang dahsyat, mereka langsung meledak menjadi kabut darah. Bahkan Raja Dewa pun terluka oleh gelombang kejut, melarikan diri dari tempat pertarungan mereka berdua karena terkejut. Ledakan, ledakan. Keduanya memulai pertukaran pukulan yang sengit. Kemanapun mereka lewat, sungai bintang akan bergulir mundur dan ruang angkasa akan runtuh. Planet utama Dewa Alam Liar sudah dalam keadaan hancur, dan dalam pertempuran dahsyat antara keduanya, planet itu dengan cepat terpecah menjadi 6 atau 7 bagian daratan yang mengambang di langit berbintang. Beraninya kau menghancurkan fondasi klanku. Bunuh bocah itu. Sang leluhur Dewa Liar memandang Gu Chen dari kejauhan. Suaranya, yang dipenuhi kebencian, bergema di seluruh langit berbintang. Karena kera putih Gu Chen tidak mengeksekusinya tepat waktu, moral klan Kera Hati melonjak. Karena campur tangannya, susunan tersebut hancur dan pasukan klan Kera Hati membantai jalan mereka menuju bintang utama. Selain itu, bintang Dewa Padang Gurun miliknya hancur, dan banyak keturunannya meninggal. Kebencian ini benar-benar tak dapat didamaikan, sehingga ia langsung mengeluarkan perintah pembunuhan di tempat. Dia bahkan mencoba melepaskan diri dari Battle Master Immortal dan mencari kesempatan untuk mendekati Gu Chen dan membunuhnya dalam satu serangan. Siapa di antara klan Dewa Hutan Belantara yang berani menentang perintah leluhur? Terlebih lagi, bintang utama memang hancur karena dia. Didorong oleh dendam kesumat, para kultivator elit dari klan Dewa Hutan Belantara semuanya bergegas menuju Gu Chen. 5 Raja Ilahi memimpin mereka. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menebas pancaran cahaya dengan senjata ilahi mereka. Gu Chen dan Qiongqi berada di tengah pertempuran sengit. Merasa terganggu oleh orang lain, dia mengerutkan kening dan bersiul. Dengung, dengung, dengung. Sekelompok besar kupu-kupu pemakan langit muncul dari bintang utama yang hancur, terbagi menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompok pergi untuk menemui Raja Ilahi. Kupu-kupu pemakan langit pertama kali bertarung melawan Ratu Biyu di inti bintang, lalu membantu Gu Chen menahan kekuatan inti bintang tersebut. Lebih dari setengah rekan mereka tewas, dan sekarang hanya tersisa 50 juta. Namun, 50 juta kupu-kupu iblis pemakan langit yang selamat juga telah melangkah lebih jauh. Mereka telah menyerap kekuatan asal inti bintang, dan selama terobosan Gu Chen, tubuh mereka juga telah menyatu dengan pasir bintang. Mereka telah berubah secara drastis. Sebelumnya, ketika mereka keluar dari kepompong, sayap mereka berwarna ungu dengan pola perak. Sekarang, polanya berwarna hijau. Pada saat yang sama, tubuh mereka memancarkan tekstur metalik, yang sangat meningkatkan pertahanan mereka. Pada saat ini, atas perintah Gu Chen, 50 juta kupu-kupu pemakan langit terbagi menjadi 5 kelompok, masing-masing menelan seorang Raja Ilahi. Ah! Tidak, lepaskan aku! Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. 5 Raja Dewa dengan kemampuan bertempur luar biasa telah bertahan hingga saat ini, tetapi ketika mereka bertemu dengan kupu-kupu iblis pemakan langit, mereka dengan cepat dihujani lubang, tidak mampu membalas sama sekali. Pemandangan ini membuat bulu kuduk para prajurit klan Dewa Hutan lainnya yang ingin membalas dendam pada Gu Chen merinding, dan mereka kehilangan keberanian untuk maju. Sementara itu, Gu Chen bahkan tidak melirik Raja-Raja Ilahi yang sedang ditelan. Dia mengaktifkan cetak biru agung kekuatan tirani dengan kekuatan penuh, dengan tegas menekan Qiongqi. Bang bang, bang bang.
Di bawah serangan-serangan itu, Qiyongqi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, mundur selangkah demi selangkah, dan merasa sangat kesal. Siu. Sesosok putih tiba-tiba muncul dari bahu Gu Chen, menyerang Qiyongqi secepat kilat. Tatapan Gu Chen menajam, si kera putih itu tak kuasa menahan diri untuk menyerang. Ia agak khawatir. Meskipun luka-luka White Ape telah sembuh total, dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Meskipun kera putih kembali akrab dengannya, Gu Chen baru saja berkomunikasi dengannya secara telepati dan menemukan bahwa kera itu tidak memiliki ingatan tentang dirinya. Hanya karena dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia mendapatkan kembali pengakuan dan kepercayaannya, itulah sebabnya makhluk itu memilih untuk mengikutinya. Setelah baru pulih dari penyakit serius dan kehilangan ingatannya, Gu Chen sangat khawatir tentang kekuatan tempur kera putih. Bang! Saat Gu Chen sedang khawatir, dia melihat kera putih pendek terbang di atas kepala Qiyongqi dan menendangnya dengan ganas. Tendangan ini sama sekali tidak proporsional dengan ukuran tubuh Qiyongqi. Seolah-olah ia menendang sebuah gunung yang sangat besar. Tendangan ini seharusnya tidak menyakitkan atau menggelitik, tetapi tanpa diduga, Qiyongqi mengerang dan jatuh ke belakang. Bab 866. Inilah kesempatanku. Gu Chen terkejut sekaligus senang. Aliansi besar tirani mengambil kesempatan itu dan menusuk dada Qiyongqi dengan tombak penguasa mereka. Mengaum. Untuk pertama kalinya, Qiyongqi mengeluarkan jeritan melengking. Jelas sekali, gerakan ini telah mengenai titik lemahnya. Sialan kau. Matanya merah padam seperti darah, dan dia ingin melawan balik, tetapi dia tidak menyangka sosok pendek berwarna putih itu tiba-tiba berteleportasi di bawah kakinya dengan kilatan petir, dan melayangkan pukulan dengan ganas. Kepalan tangan itu sangat lembut. Meskipun kera putih menggertakkan giginya, ia tampak polos dan imut, seolah-olah tidak memiliki kekuatan mematikan sama sekali. Namun, kenyataannya adalah betis Qiyongqi benar-benar mengeluarkan suara retakan tulang yang keras. Dia benar-benar kehilangan keseimbangan dan jatuh ke langit berbintang. Hahaha. Gu Chen merasa lega atas apa yang terjadi pada kera putih. Aliansi besar tirani kembali menyerang dan menendang Qiyongqi. Qiyongqi meraung berulang kali seperti binatang buas yang mengamuk, tetapi ia tak berdaya di bawah serangan gabungan Gu Chen dan kera putih. Ia hanya bisa dipukuli sampai mati. Adapun para prajurit biasa dari Sekte Dewa Iblis Tanpa Batas dan klan Dewa Terpencil, mereka bahkan tidak berani mendekati Gu Chen ketika mereka merasakan tekanan ekstrim yang berasal darinya. Situasi ini berlangsung cukup lama hingga seorang yang mulia iblis dari Sekte Dewa Iblis Tanpa Batas tiba. Jeritan. Itu adalah Phoenix Api 7 warna. Kemanapun ia lewat, kobaran api memenuhi langit saat ia menukik ke arah Gu Chen. Alam hierarki. Lawannya adalah seorang ahli alam hierarki sejati. Gu Chen tidak berani lengah dan segera meninggalkan Qiyongqi. Dia mengeluarkan pedang penjara langit dan menebas. Ledakan. Tekanan yang dahsyat menyebar saat pedang emas menebas Phoenix Api 7 warna, menyebabkan gerakannya membeku. Setiap orang berhak membunuh penerus klan tirani. Ia berkata dingin lalu memuntahkan api surgawi. Heh. Gu Chen menjawab dengan cibiran. Ia melihat bahwa serangan lawannya mengandung misteri langit dan bumi dan tidak dapat dihindari. Karena itu, ia menghadapi serangan itu secara langsung. Bang, bang, bang. Di bawah serangan mengerikan dari Dewa Agung, rencana besar Gu Chen yang penuh percaya diri dengan cepat runtuh. Phoenix Api 7 warna segera menunjukkan senyum sinis. Rencana besar itu gagal total, dan api surgawi turun ke atas Gu Chen. Lihatlah bagaimana aku mengubahmu menjadi debu. Phoenix Api 7 warna tertawa, tetapi senyumnya membeku di saat berikutnya. Itu karena Gu Chen dimandikan dalam api surgawi, tubuhnya yang berharga bersinar cemerlang, dagingnya bercahaya dan berkilauan, dan sama sekali tidak meleleh saat bertemu api. Api surgawinya, yang dengan mudah dapat membunuh raja surgawi manapun, tampaknya tidak melukainya sama sekali. Sekarang giliran saya. Gu Chen melemparkan tatapan provokatif ke arah Phoenix Api 7 warna. Dia membuat segel tangan dan melemparkannya ke arahnya. Di bawah segel ini, cahaya kemasan dari diagram tirani agung yang runtuh itu menggeliat dan secara tak terduga berubah menjadi kerajaan emas yang megah di langit berbintang. Begitu negara itu muncul, aura dominasi yang tak terbatas menyebar. Para prajurit yang lebih lemah di medan perang langsung pingsan dan jatuh dari langit berbintang. Hegemoni. Gu Chen melemparkan segel, dan kerajaan emas bertabrakan langsung dengan Phoenix Api 7 warna, menyebabkannya mengeluarkan erangan teredam dan memuntahkan darah. Cek-cek, dia bisa melukai Dewa Agung padahal baru memasuki alam Raja Surgawi. Anak ini benar-benar menakutkan. Tang Ning sedang bertarung dengan tetua agung klan Dewa Liar dan tampak tenang. Dia bahkan menyempatkan diri untuk melihat Gu Chen dari kejauhan dan memujinya. Dia bukan satu-satunya yang menyaksikan pertempuran Gu Chen. Setelah dia menarik perhatian kesengsaraan surgawi utama dan berhasil menerobosnya, dia menjadi pusat perhatian seluruh langit berbintang. Pada saat ini, di tepi medan perang, banyak sosok cahaya perkasa dari kedalaman alam semesta sedang berdiskusi. Jadi, keturunan para tirani telah muncul kembali. Setiap kali mereka muncul, mereka menyebabkan pembantaian. Anak ini memicu gerbang pembalasan Dao dan merupakan putra dari suatu era. Putra dari suatu era juga tidak diketahui. Melihat tingkat kultivasinya, dia baru saja memasuki alam Raja Surgawi, tetapi dia sudah sekuat ini. Kesempatan apa yang dia miliki? Banyak tokoh berpengaruh yang memiliki kekuatan cahaya berdiskusi dan akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan, berbicara serempak. Anak ini harus dibunuh. Desis, desis, desis.
Setelah sampai pada kesimpulan ini, banyak ahli misterius menembakkan sinar cahaya ke medan pertempuran langit berbintang secara bersamaan. Sejumlah besar prajurit jimat, pelayan roh, dan boneka muncul dalam pancaran cahaya. Mereka muncul di medan perang dan menyerbu ke arah Gu Chen secara bersamaan. Jumlah tentara ini mencapai puluhan juta. Begitu mereka muncul di medan perang, keseimbangan awal langsung terpecah. Bagus, orang-orang itu akhirnya bergerak. Pemimpin klan Dewa Liar merasa terkejut sekaligus senang. Saat ini, pasukan klan Dewa Liar sedang mundur dan membutuhkan bantuan. Semuanya, dengarkan baik-baik, lindungi leluhur kecil itu dengan segenap kekuatan kalian. Sang Dewa Abadi Kera Agung melihat pasukan baru menyerbu ke arah Gu Chen, dan hatinya langsung berdebar kencang sambil berteriak keras. Para prajurit klan Kera Hati mengangguk dan berkumpul ke arah Gu Chen. Namun, mereka sudah lelah berurusan dengan pasukan dari dua kekuatan besar tersebut. Bagaimana mereka bisa memberikan dukungan dengan cepat? Oleh karena itu, pada akhirnya Gu Chen dan Kera Putih menghadapi ribuan pasukan sendirian. Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Gu Chen memandang para pelayan roh dan prajurit jimat yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi muram. Awalnya dia hanya ingin mengejar Qiyongqi dan tidak menyangka akan muncul begitu banyak musuh yang tak terduga. Saat dia bertarung dengan Phoenix Api 7 warna barusan, Qiyongqi sudah menyelinap pergi entah kemana. Kini, karena seluruh medan perang berada dalam kekacauan, dia tidak dapat menemukan Qiyongqi. Dia hanya bisa menghadapi musuh-musuh di depannya terlebih dahulu. Anak kecil, kita sudah lama tidak bertarung berdampingan. Apakah kau masih ingat waktu itu di Qingsu, kita membantai semua penghuni istana Dewa Dunia Bawah dalam satu malam? Bibir Gu Chen melengkung membentuk senyum gembira. Perasaan bertarung berdampingan dengan Kera Putih sangat menyenangkan baginya. Zizi. Kera Putih berdiri di bahu Gu Chen dan memiringkan kepalanya, matanya dipenuhi kebingungan. Dia memeras otaknya untuk mengingat, tetapi dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi di bintang kuning gelap kuno. Tidak masalah jika kamu tidak ingat, kita bisa menciptakan kenangan baru bersama di masa depan. Gu Chen berkata sambil tersenyum. Matanya menyala dengan semangat bertarung yang ganas ketika dia melihat pasukan di depannya mendekat. Medan perang ini sangat ramai hari ini, dan tampaknya banyak orang ingin kita mati. Tapi sayang sekali kalau baik kau maupun aku tidak akan mati di sini, kan? Mengaum, Kera Putih membalas Gu Chen dengan raungan dan berubah menjadi kilat putih, menyerbu keluar. Gu Chen bersiul, dan 50 juta kupu-kupu iblis pemakan langit berterbangan di seluruh langit, mengikuti Kera Putih itu untuk memberikan dukungan. Kemanapun mereka pergi, sejumlah besar musuh dimusnahkan. Baik itu prajurit klan dewa terpencil atau sekte dewa iblis tak terukur, atau pelayan roh dan prajurit jimat, mereka semua tidak terkecuali. Gu Chen berdiri di tempat dan mengeluarkan busur hitam yang diberikan Jiang Baiming kepadanya. Sebuah anak panah hitam muncul di tangan kanannya dan mendarat di tali busur. Dia menarik busur hingga maksimal dan aura darah kemasan meresap ke dalam tali busur. Busur yang sempurna, anak panah yang sempurna, dan bahkan kekuatannya pun sangat sempurna. Hosh, hosh, hosh. Dia menarik busurnya sepenuhnya dan melepaskannya. Anak panah hitam itu melesat menembus bintang-bintang dengan kecepatan yang menakjubkan. Ini adalah panah andalannya. Kemanapun panah itu melesat, bintang-bintang runtuh, memperlihatkan celah spasial yang sangat besar. Banyak sekali celah spasial yang membentang dari lubang utama, menelan jutaan pelayan roh dan prajurit jimat. Bab 867. Sebelum para prajurit dari suku kera mental tiba untuk membantu mereka, mereka melihat seorang manusia dan seekor kera membantai pasukan yang tak berujung itu. Mereka tak terhentikan. Meskipun Kera Putih itu telah kehilangan ingatannya tentang Gu Chen, nalurinya masih ada. Ia bekerja sama dengan Gu Chen dengan sangat baik, dan keduanya merenggut nyawa musuh mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Nenek moyang kecil kita memiliki hubungan yang begitu baik dengan manusia itu. Para prajurit dari suku kera mental melihat bahwa Kera Putih dan Gu Chen saling membelakangi. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Mereka terkejut. Kekuatan tempur manusia ini sangat menakutkan. Para prajurit suku Kera Hati melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pedang dan saber musuh yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Gu Chen. Namun, mereka bahkan tidak bisa menggores kulitnya. Sebaliknya, dia menembak jatuh sejumlah besar dari mereka dengan panahnya. Rasa hormat yang mendalam meluap di hati mereka. Gu Chen telah mengkultivasi tubuh bintang abadi. Kepadatan energi tubuhnya sebanding dengan sebuah bintang. Tentu saja, pertahanannya juga sangat kuat. Serangan biasa bahkan tidak bisa melukai rambutnya. Sebaliknya, dia bisa menyebabkan kerusakan dahsyat hanya dengan gerakan tangan yang santai. Dia berdiri di medan perang layaknya dewa perang. Kombinasi emasnya dengan Kera Putih mengejutkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya metode biasa tidak mampu mengatasi orang ini. Saudara-saudari Taois, siapa yang bersedia bertindak? Banyak tokoh berpengaruh di pinggir medan perang menyaksikan pemandangan ini, dan salah satu dari mereka berbicara dengan tenang. Alam ilahi telah menetapkan bahwa setiap orang dari kaum tirani berhak untuk membunuh mereka. Karena kita telah bertemu dengan mereka, tidak ada alasan bagi kita untuk berdiam diri. Suku emas telah memburu para tirani selama bertahun-tahun. Karena kita telah bertemu mereka hari ini, kita terikat oleh kewajiban. Sesosok makhluk berkata dengan suara rendah. Kemudian, sosok itu menghilang dan berubah menjadi raksasa bermata satu berkulit emas. Anak panah yang digunakan orang ini barusan berasal dari suku Yi. Kalau begitu, aku juga akan bergerak.
Sosok lain menghilang, dan seorang pria tampan dengan busur dan anak panah di punggungnya berjalan keluar. Sandiwara antara suku kera mental dan suku dewa alam liar ini harus diakhiri. Apapun yang terjadi, suku dewa alam liar juga merupakan anggota alam ilahi. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Dua sosok lainnya keluar dan berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah Taois dan seorang wanita bersayap di punggungnya. Ayo kita lakukan. Keempatnya kemudian menghilang dari tepi medan perang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah mendarat di tempat yang berbeda. Raksasa bermata satu dari klan emas tiba-tiba muncul di samping Gu Chen dan mencengkeramnya dengan tangannya yang besar. Gu Chen, yang sedang bertarung melawan musuh dengan sekuat tenaga, tiba-tiba merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia merasakan bahaya yang sangat besar. Dia berbalik dan menebas. Dentang. Tubuhnya terdorong mundur akibat pukulan itu. Melihat sosok raksasa di depannya, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Seorang ahli hierark. Selain itu, kekuatannya jauh lebih besar daripada Phoenix Api 7 warna sebelumnya. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Tepat ketika dia hendak fokus untuk menghadapi orang ini, dinamika ki yang mengerikan muncul lagi di kekosongan langit di sampingnya. Pucat. Dia buru-buru berbalik untuk menangkis, tetapi kali ini reaksinya terlalu lambat. Sebuah anak panah langsung menembus bahu kanannya, meninggalkan lubang berdarah yang mengerikan di bahunya. Ia melihat sekilas cahaya gelap yang melukainya dan menyadari bahwa itu adalah anak panah hitam. Pada saat itu, anak panah itu berputar-putar di langit berbintang lalu kembali ke tempat anak panah di punggung seorang pria. Panah hitam yang sama. Gu Chen cukup terkejut. Dia menyadari bahwa ada kehendak destruktif yang tertinggal di luka di bahu kanannya, yang sangat mirip dengan aura panah hitam di tubuhnya. Dia mengerahkan vitalitas yang meluap di tubuhnya untuk mencoba memperbaiki luka tersebut, tetapi usahanya terhalang oleh kemauan yang merusak dan kekuatan tempur lengan kanannya sangat rusak. Mengaum. White Ape melompat ke sisi Gu Chen dan dengan waspada mengamati kedua musuh di depannya. Keduanya adalah ahli alam hierarki dengan kekuatan luar biasa. Berapa banyak musuh yang bersembunyi di kegelapan? Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia sudah lama merasakan aura yang sangat besar di tepi medan perang. Ada sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya yang diam-diam mengamati pertempuran ini. Situasi ini terlalu buruk. Sekalipun kultivasinya baru saja meningkat, mustahil baginya untuk menghadapi begitu banyak ahli kelas 1 di angkasa berbintang. Aragami, izinkan aku membantumu. Di tempat di mana Dewa Tempur terhormat dan Aragami bertarung, seorang wanita alien bersayap muncul dan menghentikan Dewa Tempur, memberi Aragami kesempatan untuk bernapas. Huff, kalian akhirnya mau membantu. Aragami tampak murung. Dia tidak tahu berapa banyak anggota klan dewa terpencil yang telah tewas, tetapi orang-orang ini diam-diam bertindak. Secara halus, mereka di sini untuk membantu, tetapi secara terus terang, mereka di sini untuk menuai keuntungan. Ledakan. Di tempat Tang Ning dan tetua agung klan dewa terpencil bertarung, lelaki tua berjubah Taois muncul dan diam-diam menyerang Tang Ning. Sayangnya, Tang Ning berhasil menghindarinya. Oh, kau akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Tang Ning menatap lelaki tua berjubah Taois itu dan mengejeknya. Tang Ning, kau satu-satunya jenderal surgawi dari surga kuno. Jika demikian, itu belum cukup. Lelaki tua berjubah Taois itu mencibir. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Tang Ning berkedip. Dia masih bersembunyi di balik cahaya dan bayangan, menolak untuk mengakui identitasnya. Sepertinya Ancient Heaven tidak memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam perang ini. Kau di sini untuk membantu sebagai individu. Sayang sekali jenderal surgawi termuda dalam sejarah surga kuno akan gugur hari ini. Lelaki tua berjubah Taois itu tersenyum sinis. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Kata Tang Ning dengan tenang. Di langit berbintang, situasinya telah berubah secara mendasar dengan kedatangan keempat dewa tertinggi. Gu Chen dan White Ape dikelilingi oleh dua dewa tertinggi dan berada dalam bahaya besar. Douzan Immortal Venerable sedang menghadapi Aragami dan wanita dari ras aneh itu secara bersamaan. Di sisi lain, Tang Ning tidak lagi merasa rileks. Matanya menatap langit berbintang di kejauhan dengan mata berbinar. Lindungi leluhur kecil itu. Dewa abadi Kera Agung merasa cemas ketika melihat dua dewa tertinggi mengelilingi Gu Chen dan Kera Putih. Dia ingin segera menghampiri mereka. Kamu akan kalah. Berhentilah melawan. Pemimpin klan dewa terpencil memanfaatkan kelengahannya dan menamparkan dada yang mulia Kera Agung abadi dengan telapak tangannya, menyebabkan dia memuntahkan beberapa tegukan darah. Menyerahlah. Kau sudah kalah. Beberapa yang mulia iblis dari sekte Dewa Iblis tanpa batas memandang para ahli klan Kera Hati yang tersisa dan para pembantu yang dibawa oleh Tang Ning, lalu menyombongkan diri. Keempat dewa tertinggi telah sepenuhnya mengubah situasi. Di kejauhan, bahkan ada lebih banyak ahli yang mengamati dengan dingin dari pinggir lapangan. Gu Chen menggenggam erat pedang perampok langit sambil menatap dingin kedua musuh itu. Dia memiliki firasat buruk tentang ini. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara membalikkan keadaan. Oh, jika saya salah dan orang tua itu tidak mau bertindak, mungkin saya akan tamat hari ini. Tang Ning menyentuh hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Wahai penerus klan tirani, aku akan mencabik-cabikmu seperti bagaimana aku membunuh anggota klanmu yang lain. Raksasa klan emas menyeringai ke arah Gu Chen dengan tatapan dingin. Tepat ketika dia hendak bergerak, ruang hampa di medan perang yang luas itu tiba-tiba berfluktuasi seperti riak. Hah! Pada saat itu, semua yang mulia di dalam dan di luar medan perang tertegun. Bab 868.
Istana surgawi dipenuhi orang-orang, semuanya mengenakan jubah putih dan baju sirah abadi. Jutaan prajurit surgawi berkumpul di istana. Di barisan depan, 5 jenderal surgawi berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubah mereka berkibar tertiup angin. Perang ini harus segera berakhir. Seorang lelaki tua berdiri di tengah-tengah kelima jenderal surgawi. Suaranya bagaikan guntur yang menggema di medan perang. Li Sunyu, orang tua ini benar-benar muncul. Orang ini belum pernah muncul di hadapan publik selama 100.000 tahun, kan? Apa yang ingin dia lakukan dengan begitu banyak tentara? Ekspresi para yang mulia menjadi serius. Invasi pasukan surga kuno sama sekali berbeda dengan dukungan Tang Ning dan beberapa orang lainnya terhadap klan kera kejam. Terutama ketika pemimpinnya adalah Li Sunyu, sang pembawa perdamaian terkenal dari surga kuno. Pesan yang disampaikannya bahkan lebih menggugah pikiran. Itu dia. Ketika Gu Chen melihat sosok di istana surgawi dengan jelas, dia terkejut. Bukankah ini lelaki tua dari istana surgawi yang dia selamatkan ketika dia membunuh Raja Ilahi pemutus kehidupan? Dia tidak lagi dalam keadaan menyedihkan seperti sebelumnya. Terlebih lagi, dilihat dari reaksi semua orang saat dia muncul, dia tampaknya memiliki latar belakang yang hebat. Li Sunyu, sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melihatmu? Tatapan Aragami menembus kehampaan dan tertuju pada lelaki tua itu. Klan Dewa Liarku telah menderita kerugian besar dalam perang hari ini. Kami bahkan kehilangan bintang utama kami. Sekarang kau keluar dan mengatakan bahwa perang telah berakhir. Apa hakmu? Apakah menurutmu pengadilan surgawi masih menjadi pemimpin dunia surgawi dan gelarmu sebagai putra kaisar surgawi masih berguna? Aragami meraung. Dia tidak berniat mengakhiri perang. Selama dia bisa menyeret semua dewa tertinggi yang menyaksikan kejadian itu bersamanya, lalu apa masalahnya jika pasukan surga kuno datang? Jika perang ini berlanjut, klan dewa liar kalian hanya akan menderita lebih banyak kerugian. Jangan sampai kehilangan kedudukan kalian di alam ilahi. Li Sunyu menatap leluhur dewa liar dengan ekspresi tenang. Klan dewa liar kami telah menderita kerugian besar. Bagaimana kami bisa membiarkanmu lolos begitu saja? Aragami berkata dengan marah. Dia tahu bahwa pihak lain benar, tetapi dengan kekalahan seperti itu, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Orang tua itu tidak ingin berdebat denganmu, tapi bagaimana dengan yang lain? Apakah kamu ingin terus berjuang? Li Sunyu mengabaikan Aragami dan menatap keempat dewa tertinggi di belakangnya serta raksasa langit berbintang yang mengamati dari kejauhan. Jika kau sudah memutuskan untuk memulai perang dengan surga kuno hari ini, maka orang tua itu akan menemanimu sampai akhir. Suara Li Sunyu menggema di seluruh area, menyebabkan semua dewa tertinggi tergerak. Si bajingan tua Li Sunyu itu telah tertidur selama bertahun-tahun dan selalu menganjurkan agar istana surgawi bersembunyi dari dunia. Aku tidak menyangka dia akan pergi berperang hari ini. Sungguh tak terduga. Pasukan surga kuno pasti sudah mempersiapkan diri. Kita hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Kita tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan berkembang sampai sejauh ini. Jika klan Dewa Liar berperang melawan surga kuno pada saat kritis ini, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tetapi mereka juga mungkin akan musnah. Lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang telah dikumpulkan surga kuno setelah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua yang mulia ilahi terguncang. Wanita bersayap itu segera menyerah untuk membantu leluhur Dewa Liar dan meninggalkan medan perang. Melihat bahwa dia telah mundur, lelaki tua berjubah Taois dan para ahli klan Yi juga pergi. Raksasa klan emas menatap Gu Chen dengan wajah penuh keengganan sebelum perlahan mundur. Sebagian besar raksasa langit berbintang yang hadir telah hidup selama bertahun-tahun dan secara alami tahu bagaimana mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak mungkin mereka menangkan. Bahkan jika mereka harus berperang dengan surga kuno, mereka hanya akan melakukannya jika mereka sudah siap. Li Sunyu, sepertinya surga kuno akan muncul lagi, kan? Di antara banyak cahaya dan bayangan di tepi medan perang, sebuah suara tua berbicara dengan makna yang mendalam. Jika kau berpikir begitu, bahkan Patua pun tidak bisa berbuat apa-apa. Li Sunyu tampak tanpa ekspresi. Hari ini, kita belum cukup siap. Aku tidak menyangka surga kuno akan berani menyatakan perang terhadap alam ilahi. Sepertinya kalian telah melupakan pelajaran pahit dari kekacauan para dewa dan abadi. Suara tua itu penuh dengan ejekan. Kata-kata itu seolah menusuk, ekspresi kelima jenderal surgawi di istana surgawi menjadi sedingin embun beku. Baiklah, mari kita akhiri hari ini. Kita masing-masing akan mundur selangkah. Biarkan klan Dewa Liar hidup, dan kita akan berhenti di sini. Pria tua itu melanjutkan. Kata-katanya tampak memiliki bobot yang besar saat cahaya dan bayangan di sekitarnya mengangguk. Taois Feng Zhen, bagaimana kita bisa melakukan ini? Klan Dewa Liar kita telah membayar harga yang sangat mahal, tetapi kita tidak mendapatkan apapun sebagai imbalannya. Aragami merasa cemas ketika mendengar ini dan tidak mau menerima perjanjian tersebut. Dewa Liar. Pada saat itu, tanda di antara alis Gu Chen tiba-tiba memanas dan berubah menjadi cahaya biru yang melesat ke langit, memancarkan pikiran ilahi yang luas. Abadi yang terpencil. Aragami mendengar ini dan terkejut. Dia menatap ke arah Gu Chen berada. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau telah mencariku selama bertahun-tahun ini, bukan? Kata sang abadi yang terpencil perlahan. Jika kau memiliki kemampuan, jangan jadi pengecut. Kau dan aku akan bertarung suatu hari nanti. Kau harus tahu itu. Mata Aragami dipenuhi kebencian. Jangan khawatir, aku akan segera datang mencarimu sendiri, kata sang dewa abadi yang terpencil.
Kata-katanya membuat semua yang mulia menyipitkan mata. Sang Dewa Abadi yang terpencil dan klan Dewa Liar adalah satu kesatuan. Sebagian besar kultivator tingkat atas mengetahui hal ini. Kedua bersaudara itu berpisah karena perbedaan idealisme. Setelah berpisah, salah satu bergabung dengan alam surgawi dan yang lainnya bergabung dengan alam ilahi. Mereka berdua telah mencapai hasil yang luar biasa. Bisa dikatakan bahwa bakat kedua bersaudara itu adalah yang terbaik di alam semesta. Tetapi karena mereka berpisah, bakat dan kemampuan mereka sangat berkurang. Selama kekacauan para dewa dan abadi, sang abadi terpencil, yang merupakan jenderal surgawi dari istana surgawi, terluka parah dan menghilang. Sejak saat itu, leluhur dewa terpencil telah mencarinya karena hanya dengan menemukannya ia dapat meningkatkan kemampuannya lebih lanjut. Awalnya, mustahil bagi dewa abadi terpencil dan klan dewa liar untuk bersatu kembali. Tetapi sekarang setelah jenderal surgawi terpencil mengatakan ini, semua orang mau tak mau memperhatikannya. Jika keduanya bertarung, siapapun yang menang pada akhirnya, pemenangnya akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam kaisar. Semua yang mulia memperhatikan percakapan kedua saudara itu. Namun sayang sekali jenderal surgawi yang terpencil itu segera terdiam. Ia sepertinya sedang berkomunikasi dengan Aragami. Setelah keduanya selesai berbisik satu sama lain, leluhur dewa alam liar menarik napas dalam-dalam. Bagus, pertempuran hari ini akan berakhir di sini. Desolate Immortal, aku akan menunggu pertempuran terakhir bersamamu. Saya harap Anda akan datang seperti yang dijanjikan. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Jenderal surgawi yang terpencil itu menjawab dengan dingin. Para venerable merasa jengkel, sepertinya keduanya telah membuat kesepakatan pribadi. Mereka hanya tidak ingin orang lain tahu. Mereka menyerah begitu saja, mereka melepaskan harimau itu kembali ke gunung. Para penguasa iblis dari Sekte Dewa Iblis Tanpa Batas merasa cemas ketika klan dewa terpencil menyerah dalam pertempuran. Kerugian mereka tidak kecil, dan pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun. Selain itu, tetua mereka, Kyongki, telah menghilang. Dia mungkin sudah gugur. Ini jelas merupakan kerugian besar. Dengan kelangkaan garis keturunan Kyongki, dia pasti akan mampu mendorong perkembangan Sekte Dewa Iblis Tanpa Batas ketika dia dewasa nanti. Apalagi yang bisa kita lakukan dalam situasi ini? Bisakah kita melawan 6 jenderal surgawi dan klan kera dalam sendirian? Aragami berkata dengan muram. Kata-katanya membuat Sekte Dewa Iblis Tanpa Batas terdiam. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berkompromi dengan enggan. Para prajurit klan dewa terpencil dan Sekte Dewa Iblis Tanpa Batas telah lama kehilangan semangat untuk bertarung. Ketika mereka mendengar hasil diskusi, mereka segera meletakkan senjata mereka. Klan kera dalam hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyelamatkan leluhur kecil mereka. Setelah berhasil menyelamatkan leluhur kecil mereka, mereka tentu saja ingin berhenti sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Semuanya, ayo pergi. Li Sunyu menghela napas lega ketika melihat bahwa mereka berhasil mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Sinar warna-warni memancar dari 9 tingkat langit, menyelimuti para kultivator langit kuno di medan perang, termasuk Gu Chen, Tang Ning, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, prajurit klan kera dalam juga diterima untuk sementara waktu. Yang Mulia Abadi Kera Agung dan Yang Mulia Abadi Ahli Perang setuju untuk sementara maju dan mundur bersama surga kuno. Bab 869. Istana Surgawi melayang perlahan di langit berbintang. Sejumlah besar orang yang terluka sedang dirawat. Gu Chen sedang duduk di tanah sementara tabib peri Su Tinghua mengobati luka di bahunya. Long Yun, Long Ao, dan yang lainnya berkumpul di sekelilingnya. Tidak jauh dari sana, Su Yan dan banyak prajurit dari pasukan surgawi Serigala Tempur juga berkumpul. Li Sunyu telah merekrut pasukan sementara, sehingga pasukan surgawi Serigala Tempur dan pasukan penakluk harimau di dekat wilayah gurun dipanggil. Itulah sebabnya mereka bersatu kembali. Wakil Komandan Gu, lukamu masih memiliki aura penghancur unik dari klan Yi. Aura ini akan mencoba menghapus semua vitalitas dalam tubuhmu, menyebabkan luka tersebut tidak dapat sembuh. Satu-satunya cara untuk menyembuhkannya sekarang adalah dengan mengikis bagian daging tersebut. Su Tinghua berkata setelah memeriksa luka Gu Chen. Wajahnya tampak serius. Anak panah itu terlalu menakutkan. Dia hanya melirik lukanya sekilas dan merasa ketakutan, seolah-olah ada jutaan kuda yang menyerbu di depannya. Siapapun yang bisa menembakkan panah itu pasti seorang ahli papan atas. Namun, Gu Chen hanya terkena lubang berdarah di bahunya. Seluruh lengannya masih bisa bergerak, yang bahkan lebih mengejutkan. Saya mengerti. Gu Chen mengangguk dan menamparkan luka itu dengan keras menggunakan tangan yang tidak terluka. Bang-bang. Dia langsung meledakkan seluruh bahunya, hanya menyisakan tulang-tulangnya. Setumpuk daging cincang jatuh ke tanah, tampak mengerikan. Saat aura penghancur itu dikeluarkan dari tubuhnya, daging di bahu kanannya dengan cepat beregenerasi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, daging itu kembali ke keadaan semula. Long Ao dan yang lainnya tercengang. Saudara Gu, kau berada di alam apa sekarang? Apakah kau akan mati jika aku memotong lehermu? Long Ao tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Kamu bisa mencoba. Gu Chen tersenyum lebar. Dia telah mengkultivasi tubuh bintang abadi. Dengan vitalitas agung di tubuhnya, dia tidak akan mati bahkan jika tubuhnya terpotong-potong, apalagi lehernya dipenggal. Saat ini, dia hampir abadi. Bahkan beberapa yang mulia abadi dan yang mulia dewa pun tidak dapat mencapai kemampuan seperti itu. Long Ao hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak akan berani benar-benar menyerang Gu Chen.
Bahkan jika dia berani, dia akan dibunuh oleh saudara perempuannya, Long Fang, terlebih dahulu. Dia tersenyum canggung. Kakakku memasuki medan perang sendirian untuk itu, kan? Semua orang membicarakan betapa garangnya, tapi jelas sekali ia sangat imut. Semua orang mengobrol dan tertawa. Mata Long Fang berbinar saat dia mengamati kera putih yang berdiri di sebelah Gu Chen. Begitu mereka memasuki istana surgawi, kera putih itu langsung menempel pada Gu Chen seolah-olah dia adalah satu-satunya anggota keluarganya. Dia bahkan tidak mau berbicara dengan para pendekar dari suku kera hati. Ia telah kehilangan ingatannya tentang bintang kuno kuning gelap. Meskipun lebih kuat dari sebelumnya, temperamennya tampaknya menjadi lebih tidak dewasa. Ini sangat aneh. Gu Chen akhirnya mendapatkan kembali kera putih itu setelah kehilangannya sekian lama. Gu Chen sangat menyayanginya. Melihat kera itu sedikit gelisah dengan banyak orang asing di sekitarnya, ia tak kuasa menahan diri untuk memeluknya dan mengeluarkan stoples besar berisi madu biru. Ini untukmu. Kau pasti akan menyukainya. Gu Chen mencelupkan jarinya ke dalam bola besar dan memberikannya langsung kepada kera putih itu. Nektar ini diperoleh dari sarang serangga iblis pemakan langit di pasar langit. Kera putih itu sangat menyukainya, jadi ketika Gu Chen pergi mencari pedang perampok langit, dia membawa semuanya. Dia selalu berharap suatu hari nanti dia bisa bertemu kembali dengan kera putih itu dan memberikannya sebagai hadiah ucapan selamat. Kini, keinginannya akhirnya terwujud. Kera putih itu memandang cairan lengket berwarna biru di jari Gu Chen dan sedikit ragu. Kemudian, dengan hati-hati ia menyesapnya. Setelah hanya menyesap satu tegukan, ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menghabiskan semua nektar itu. Penampilannya yang rakus membuat orang-orang di sekitarnya geli dan tertawa. Namun, kera putih itu tidak peduli. Ia memeluk toples itu dan memakannya dengan lahap. Gu Chen tidak ikut campur. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Leluhur kecil itu sebenarnya sangat dekat dengan orang-orang di istana surgawi. Orang-orang itu terlalu kurang ajar. Mereka benar-benar berani bersikap tidak sopan kepada leluhur kecil itu. Astaga, gadis barbar itu benar-benar ingin mencubit wajah leluhur kecil itu. Tidak jauh dari Gu Chen, sekelompok besar prajurit dari suku kera hati sedang mengobati luka-luka mereka. Sesekali mereka melirik kera putih itu. Melihat pemandangan ini, seseorang tak kuasa menahan diri untuk mengatakan hal ini, sedikit tidak puas. Orang itu tidak membayar kurang dari kita untuk menyelamatkan leluhur kecil itu. Karena leluhur kecil itu bersedia, kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, kita telah diselamatkan oleh orang-orang dari surga kuno. Bersabarlah saja, kata seorang prajurit tua dari suku kera hati. Seorang prajurit yang sedikit lebih tua dari klan kera hati berkata. Yang lain mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Di istana, meskipun para prajurit suku kera hati telah diselamatkan oleh orang-orang dari surga kuno, mereka jelas terpisah dari mereka. Mereka tampaknya tidak berniat untuk memulai percakapan. Inilah kebiasaan suku tersebut. Orang-orang dari suku pejuang jarang bekerja sama dengan orang luar kecuali sesama warga negara mereka sendiri. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gu Chen dan kera putih itu bertemu kembali dan menikmati masa damai setelah perang. Di kedalaman istana surgawi, para jenderal surgawi dan para petinggi suku kera hati sedang berbincang-bincang serius. Kali ini, terima kasih atas bantuan kalian semua. Aku pasti akan membalas kebaikan kalian di masa mendatang, kata Yang Mulia Kera Agung Abadi kepada 6 jenderal surgawi yang hadir. Yang Mulia Abadi Kera Agung berkata kepada 6 jenderal surgawi yang hadir, sementara Yang Mulia Abadi Pejuang bersandar di dinding dan tidak mengatakan apapun. Haha, tak perlu terlalu sopan. Mulai sekarang kita semua berada di pihak yang sama, kata Tang Ning sambil tersenyum. Saudara Taoist Tang, meskipun suku kami berhutang budi padamu atas bantuanmu kali ini, tetap saja mustahil bagi kami untuk membentuk aliansi. Sang Dewa Abadi Kera Agung mendengar ini dan berkata terus terang. Ketika Tang Ning mendengar ini, dia tersenyum canggung. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Kita memiliki musuh bersama. Maafkan aku, rekan Taoist Tang. Aku tahu apa yang kau pikirkan, tetapi karena suku kera hati telah menarik diri dari dunia surgawi, kami tidak akan bergabung lagi. Anda sudah memiliki informasi kontak kami. Jika Anda mengalami masalah di kemudian hari, jangan ragu untuk meminta bantuan kami. Kami akan melakukan yang terbaik. Setelah Dewa Abadi Kera Agung selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan aula. Dewa Abadi Petarung juga mengikutinya. Begitu keduanya pergi, Tang Ning langsung menarik perhatian tidak ramah dari kelima jenderal surgawi. Haha, kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Tang Ning tertawa. Tang Ning, kau bergabung dalam perang ini tanpa berdiskusi dengan kami. Kau sudah melanggar aturan surgawi, kata Li Sunyu dengan acuh tak acuh. Dia tidak hanya melanggar satu aturan surgawi. Dia juga membawa seseorang ke menara abadi kuno tanpa izin, tambah seorang wanita berpakaian istana. Apa? Siapa yang dia bawa ke menara abadi kuno? Apakah menara abadi kuno adalah tempat yang bisa dikunjungi siapa saja? Jenderal surgawi lainnya sangat marah. Hei, peri Empyrean, kami butuh bukti untuk berbicara. Kau tidak punya bukti, jadi kau tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menendang kami saat kami sedang jatuh. Tang Ning langsung berkata, tampak seperti lebih memilih mati daripada mengakuinya. Haha, aku tidak menyebutkan ini sebelumnya karena perang antara suku kera hati dan suku dewa liar sangat rumit. Tapi sekarang setelah perang berakhir, saatnya menuntut penjelasan. Tang Ning, kau terlalu keras kepala dan ceroboh selama bertahun-tahun ini. Kau hampir tidak peduli dengan paviliun musik surgawi. Sudah saatnya kau dihukum.
Bab 870. Setelah Peri Empyrean selesai berbicara, semua jenderal surgawi tampak termenung. Meskipun aku melanggar aturan, aku tidak pantas mendapat hukuman seberat ini, kan? Mendengar itu, Tang Ning langsung memasang ekspresi tersinggung. Niatku baik, aku hanya ingin memenangkan hati suku kera mental di bawah panji Istana Surgawi. Apakah kamu berhasil? Peri Empyrean berkata dengan marah, sikap kedua prime abadi dari suku kera mental sangat jelas. Mereka tidak berniat membentuk aliansi dengan kita. Sekarang, kita terpaksa menyatakan perang terhadap kekuatan-kekuatan utama alam ilahi. Kita tidak tahu seberapa besar masalah yang akan kita hadapi. Sebagai perbandingan, bantuan dari suku kera mental tidak cukup untuk mengganti kerugian kita. Benar sekali, Tang Ning. Apa yang kau pikirkan? Apakah kau mencoba merusak kedamaian yang ada saat ini? Tahukah kamu bahwa karena kamu, dewa keabadian baru bernama Chaos mungkin akan muncul? Jenderal surgawi lainnya pun mengikuti jejaknya. Dewa abadi baru, Chaos, telah muncul. Tang Ning tiba-tiba berkata sambil mendengarkan kritik tersebut. Apa? Semua orang terkejut. Teman Li pasti lebih tahu tentang ini daripada siapapun, kan? Tang Ning menatap Li Sunyu dalam-dalam. Mata Li Sunyu menyipit. Tang Ning, kau selalu gelisah di Istana Surgawi. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Kau ingin surga kuno muncul kembali dan mengatur ulang dunia abadi untuk melawan alam ilahi. Namun pernahkah Anda berpikir bahwa jika Anda melakukan itu, akan terjadi pertumpahan darah di semua galaksi besar? Apakah itu sepadan? Selama tahun-tahun ketika surga kuno mengasingkan diri, bukankah banyak kekuatan dunia abadi yang binasa? Apakah kau masih ingat bagaimana para tirani binasa? Mata Tang Ning berbinar. Apakah itu sebabnya kau memanggil tubuh tirani kembali ke Istana Surgawi? Dia menimbulkan banyak masalah dalam perang ini. Mata Li Sunyu berkilat. Dia adalah putra dari sebuah era dan pewaris terakhir para tirani. Dia adalah kartu truf kita, kata Tang Ning dengan serius. Sejujurnya, orang yang kukirim ke loteng abadi kuno adalah dia. Meskipun klan kera kejam tidak mau kembali ke alam surgawi, dengan hubungannya dengan leluhur kecil klan kera kejam, itu hanya masalah waktu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu dia tumbuh dewasa dan memimpin seluruh dunia abadi. Tang Ning berbicara dengan penuh keyakinan, dan kata-katanya menunjukkan bahwa ia memiliki harapan besar pada Gu Chen. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu? Ada lebih dari satu putra suatu era. Di masa lalu, anggota para tirani juga gagah berani dan tak tertandingi, tetapi pada akhirnya, mereka tetap jatuh. Peri Empyrean mengerutkan kening. Saya sudah mengujinya berkali-kali, dan dia selalu lulus dengan sempurna setiap kali. Aku percaya padanya. Aku mempertaruhkan masa depanku padanya. Tatapan Tang Ning tegas. Semua jenderal surgawi yang hadir terdiam. Tang Ning dikenal sebagai penjaga catatan semua kehidupan, jadi orang yang dia incar tentu saja bukan orang yang lemah. Namun, situasi dalam imajinasinya terlalu besar. Yang harus mereka lawan bukan hanya alam ilahi. Pada akhirnya, Li Sunyu menghela napas dan berkata, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Mari kita panggil anak itu dulu, dan kita akan saling mengenal. Saat itu, di tempat Gu Chen berada, Dewa Abadi Kera Agung dan Dewa Abadi Ahli Perang berjalan bersama ke arahnya. Saya pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung sebelumnya, saya minta maaf. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Yang Mulia Abadi Kera Agung menatap Gu Chen dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Seandainya bukan karena Gu Chen, kera putih itu pasti sudah mati, dan klan kera kejam mungkin akan musnah di domain gurun. Kebaikan ini terlalu berat. Nak, kau sangat hebat. Sang master tempur abadi yang tidak suka banyak bicara, juga memujinya. Tidak perlu terlalu sopan, para senior. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Menyelamatkan kera putih itu adalah atas kemauannya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan klan kera kejam. Nenek moyang kecil, semuanya sudah berakhir. Kita harus kembali ke planet leluhur. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Gu Chen, Yang Mulia Kera Agung segera menatap kera putih yang dengan gembira memakan madu di sampingnya. Kera putih itu mendengar ini dan menatap Gu Chen. Ia segera berhenti makan dan mencengkeram lengan baju Gu Chen dengan cakarnya. Ekspresi Gu Chen tiba-tiba membeku. Kera putih itu adalah anggota klan kera kejam. Kali ini, klan kera kejam telah mengorbankan begitu banyak orang untuk menyelamatkannya, jadi masuk akal untuk menghidupkannya kembali. Namun, Gu Chen akhirnya menemukan kera putih itu, dan dia benar-benar tidak ingin terpisah darinya lagi. Meskipun kera putih itu telah melupakan kenangan yang berkaitan dengan Gu Chen, ia sekali lagi menganggapnya sebagai anggota keluarga. Sebaliknya, ia sangat tidak mengenal orang-orang dari klan kera tanpa hati. Kedua yang mulia abadi itu melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Para senior, bisakah kalian membiarkan kera putih itu tetap di sisiku? Tanya Gu Chen dengan sopan. Tetap di sisimu. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Apakah kau tahu siapa identitasnya? Sang Battle Master Immortal Venerable tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dewa Abadi Kera Agung juga merasa tidak senang, tetapi mengingat kebaikan Gu Chen, dia tidak mengatakan sesuatu yang terlalu berlebihan. Karena kera putih itu menolak untuk meninggalkan Gu Chen, kedua pihak sempat buntu untuk sementara waktu. Saat itu, Su Yan datang dan memberitahu Gu Chen bahwa Jenderal Surgawi ingin bertemu dengannya. Kau duluan, kita bicara nanti, kata Yang Mulia Kera Agung Abadi.
Leluhur kecil itu menolak untuk pergi, dan mereka tidak bisa memaksanya. Sekarang mereka berada dalam situasi sulit, mereka dapat menggunakan waktu ini untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Gu Chen mengangguk dan berjalan ke aula di bawah pimpinan Suyan. Kera putih itu mengikuti di belakangnya. Hal ini membuat orang-orang dari klan kera kejam merasa tak berdaya. Gu Chen segera tiba di aula dan melihat keenam Jenderal Surgawi. "Salam, Jenderal Surgawi," kata Gu Chen dengan nada yang tidak menjilat maupun angkuh. Para Jenderal Surgawi melihat bahwa dia bermartabat, tenang, dan memiliki temperamen yang unik. Mereka diam-diam memuji pandangan jauh Tang Ning. "Gu Chen, apakah kau tahu kejahatanmu?" Li Sunyu terbatuk 2 kali dan berbicara mewakili semua orang. "Kejahatan apa yang telah saya lakukan?" Gu Chen sedikit terkejut. Secara logika, dia telah menyelamatkan nyawa Jenderal Langit Li. Dia mengira Jenderal Li akan memperlakukannya secara berbeda, tetapi sepertinya dia tidak mengenalnya. "Kau telah melakukan 2 kejahatan besar. Pertama, kau meninggalkan posmu tanpa izin, meninggalkan pasukan serigala tempur dan pasukan penakluk harimau, dan terlibat dalam kekacauan di wilayah terpencil. Kedua, kau memasuki loteng abadi kuno tanpa izin. Tahukah kau bahwa ini adalah kejahatan serius di Istana Surgawi, cukup untuk menghukummu dengan hukuman mati." Ketika Gu Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tang Ning, yang hadir di sana, dengan ekspresi aneh. Dia mengakui kejahatan pertama, tetapi Tang Ning lah yang memintanya pergi ke asrama abadi kuno. Dia sama sekali tidak tahu tempat seperti apa itu. Tang Ning melihat Gu Chen menatapnya dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. "Aku mengakui kejahatanku." Gu Chen tak punya kata lain untuk diucapkan, jadi dia mengakuinya. "Baiklah, karena kau telah mengakui kejahatanmu, mari kita bahas hukumanmu." Li Sunyu ingin melanjutkan, tetapi saat ini, tanda hijau di antara alis Gu Chen muncul lagi. Suara Jenderal Surgawi yang terpencil menyebar ke seluruh aula. "Huff, Li kecil, kau sudah dewasa sekarang. Kau sudah belajar memfitnahku. Penerus saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa dia harus dihukum?" Ketika mendengar itu, tatapan keenam Jenderal Surgawi itu membeku. Kesadaran ilahi Jenderal Surgawi yang terpencil ini belum sepenuhnya lenyap. "Saudara Huang, sudah lama tidak bertemu." Li Sunyu memperlihatkan senyum getir.